Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama kita di bulan April. Bagi Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak dari mulai bulan awal, Januari sampai Maret. Tema besar Cornerstone Jakarta di tahun ini berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Hari ini kita ingin belajar lagi, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan tadi dapat memberikan kehidupan, dapat memberikan kesembuhan bagi tubuh kita, dapat memberkati kita. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini dapat tumbuh, memiliki batang yang kuat, akar yang kuat, dan memiliki ranting yang banyak, daun yang banyak, dan berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki suatu masa untuk memperingati sesuatu hal yang besar. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya. Kematian Tuhan Yesus adalah suatu bentuk kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tema Cornerstone hari ini kita ingin belajar satu hal tentang mengenal kasih Allah dan mengerti apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa hal yang sudah Tuhan selesaikan di kayu salib melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita membuka Alkitab kita sebentar di kitab Yohanes 19. Di kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ayat 30 menjadi ayat pusat kita, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada saat Yesus berkata, sudah selesai, artinya sudah selesai ini mengacu kepada suatu hal. Bahwa artinya ada suatu pekerjaan yang sudah diselesaikan Tuhan. Sama ketika kita zaman sekolah dulu, ketika guru memberikan kita pekerjaan rumah dan guru bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan PR? Kalau kita katakan sudah selesai, artinya kita sudah menyelesaikan semua PR tadi dan guru akan memeriksa dan guru bilang gini, sudah selesai. Artinya PR yang diberikan oleh guru tadi sudah dapat kita selesaikan, sudah komplit, sudah selesai. Di dalam bahasa Inggris dikatakan it is finished, sudah selesai. Jadi kalau kita boleh membuat suatu bayangan, pada saat Tuhan Yesus sebelum Yesus datang ke bumi, Allah Bapa berkata kepada Yesus, anakku, ada beberapa hal pekerjaan rumah yang harus engkau selesaikan selama masamu nanti di bumi. Nah, waktu Tuhan datang ke bumi, yang Dia lakukan apa? Menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang Bapa titipkan kepada Dia. Di mana pekerjaan-pekerjaan rumah itu ada hubungannya dengan kasih-Nya kepada kita. Jadi waktu Bapa bilang, Yesus, kau harus menyelesaikan A, B, C, dan D. Dan waktu Tuhan Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Artinya semua pekerjaan rumah yang diberikan Tuhan kepada Yesus sudah selesai. Hari ini kita ingin belajar apa saja pekerjaan rumah, apa saja PR yang dititipkan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk Dia selesaikan selama Dia ada di bumi.
Artinya waktu Tuhan berkata sudah selesai, Tuhan Yesus tidak sekedar berkata bahwa ya sudah selesai. Pasti sudah selesai ini mengacu kepada suatu pekerjaan. Mengacu kepada suatu hal yang harus dia selesaikan. Karena Tuhan Yesus adalah kesayangannya Bapa. Dan dia datang ke bumi, Alkitab berkata dia datang ke bumi ingin melakukan kehendak Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya semua kehendak Bapa. Perhatikan baik-baik. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya dia sedang mengatakan, Bapa, semua kehendakmu, semua panggilanmu, semua tujuanmu, semua yang kau rencanakan untuk aku selesaikan selama di bumi sudah selesai. Ribuan tahun gereja, orang-orang percaya banyak ditipu oleh satu pemahaman bahwa seolah-olah Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu hanya untuk menyelesaikan dosa saya dan Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan ada hal-hal penting, ada beberapa hal yang sangat penting yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Yang pertama, jika kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu, di kitab Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yang diselesaikan Tuhan Yesus adalah dosa kita. Tuhan Yesus, saya sudah pernah sampaikan, tidak menutupi dosa kita, tetapi dia menghapus semua dosa kita. Artinya, hari ini di hadapan Bapa, kita adalah orang benar. Apa efeknya pada saat Tuhan menghapuskan dosa kita melalui Yesus Kristus? Itu akan mengubah status kita. Yang tadinya kita sebagai orang yang berdosa, hari ini kita disebut sebagai orang benar. Kita disebut sebagai orang benar oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama yang dilakukan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan waktu dia berkata it is finished, sudah selesai. Yang pertama adalah dia menyelesaikan semua dosa dan kesalahan kita. Akibat Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa dan kesalahan kita, maka hari ini status kita sudah berubah. Kita tidak lagi sebagai orang yang berdosa, tetapi kita adalah orang benar. Orang benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita berlindung di balik ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Hal ini tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Memiliki status sebagai orang benar, itu punya efek lain. Saya ingin menggarisbawahi, memiliki status sebagai orang benar, itu akan memiliki efek lain. Apa efek lainnya? Kalau Bapak Ibu kitab buka nanti Alkitab kita, di kitab Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Ini di sermon sebelumnya sudah pernah kita bahas. Di Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi waktu Tuhan Yesus menyelesaikan semua dosa kita, itu mengubah status kita dari tadinya sebagai orang berdosa menjadi orang benar. Nah, apa efeknya saya dan Bapak Ibu sebagai orang benar? Efeknya ada dikatakan di Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya status kita sebagai orang benar mengakibatkan doa kita memiliki kuasa yang besar. Wow. Tadi pertama kali yang diselesaikan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita dan kesalahan kita. Karena dosa kita sudah dihapuskan.
pelanggaran kita sudah dilupakan Tuhan, maka itu membuat status kita berubah menjadi orang benar. Setelah kita menjadi orang benar, apa efeknya? Efeknya adalah maka doa kita menjadi doa yang memiliki kuasa yang besar. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus yang pertama, ini masih yang pertama. Yang pertama yang diselesaikan Yesus di kayu salib adalah dosa kita. Dosa kita diselesaikan Tuhan untuk membuat kita menjadi orang benar. Sehingga setelah kita menjadi orang benar, maka apa Bapak Ibu? Maka doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di ayat lain firman Tuhan berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Dipakai suatu frase yang sederhana, doakan atau pikirkan. Artinya, doa dan pikiran memiliki satu level kualitas yang sama di mata Tuhan. Itu sebabnya saya melalui channel ini Cornerstone Jakarta selalu berkata, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena pada saat kita berpikir di mata Tuhan, kita sedang berdoa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi artinya doa dan pikiran itu mempunyai level yang sama. Tadi kita sudah belajar bahwa doa orang benar besar kuasanya. Hari ini saya ingin juga memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa pikiran orang benar besar kuasanya. Karena doa dan pikiran adalah sesuatu hal yang sama di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sepertinya susah mengubah orang yang kita sayangi, atau seartinya kita sepertinya susah melihat ada perubahan di lingkungan kita, melihat ada perubahan di company kita, saya punya satu saran yang sederhana Bapak Ibu. Gunakan pikiran kita. Ketika mungkin kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan perbuatan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kinerja kita, dan sepertinya lingkungan kantor tidak berubah, teman-teman juga tetap malas, atau orang-orang anak kita mungkin tetap juga enggak memiliki hal-hal yang membuat ada kemajuan. Saya punya satu kabar baik. Tuhan sudah menyediakan satu tools, satu senjata yang sangat powerful, yaitu doa dan pikiran kita. Semakin banyak engkau berpikir baik tentang lawanmu, semakin banyak engkau berpikir baik tentang partnermu, semakin banyak engkau berpikir baik tentang anak-anakmu, semakin banyak engkau berpikir baik tentang orang tuamu, semakin banyak engkau berpikir baik tentang kesehatan tubuhmu. Maka di mata Tuhan, itu artinya engkau sedang berdoa baik. Artinya doa orang benar besar kuasanya. Ini hanya masalah waktu. Saya dan Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang kita pikirkan tadi menjadi sesuatu yang baik. Amin. Amin. Jadi pertama kali yang diselesaikan Tuhan adalah dosa kita. Tujuannya untuk membuat kita menjadi orang benar. Dan yang berikutnya itu untuk membuat kita memiliki doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa tadi kita sudah pelajari sama kualitasnya dengan pikiran yang berkuasa. Lingkungan dapat dirubah, ekosistem, environment kita, situasi kita dapat diubah pada saat pikiran kita berubah. Pada saat pikiran kita berubah menjadi pikiran yang baik, maka kita tahu pikiran kita memiliki kuasa untuk mengubah situasinya. Amin. Hal kedua yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Hal kedua yang diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah bisa menjadi suatu sermon yang sangat panjang, tapi dalam rangka untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari ini saya ingin hanya menekankan, membawa dengan lebih singkat apa saja hal yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus ketika Dia berkata sudah selesai. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalimat ini sederhana dan simple dan tidak perlu diinterpretasikan canggih-canggih. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan yang berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tidak mengacu kepada kesembuhan fisik. Salah. Ini mengacu kepada kesembuhan fisik. Ini mengacu kepada kesehatan fisik. Sehingga salah satu Injil berkata demikian. Maka tergenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Artinya Yesaya sedang berkata pada saat murid Tuhan Yesus berkata di kitab Injil tersebut. Ada kejadian sebelumnya yang terjadi, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Artinya waktu murid Tuhan Yesus tadi berkata tergenapilah apa yang Yesaya katakan. Bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini mengacu jelas kepada kebutuhan kesembuhan fisik. Bukan berbicara tentang kesembuhan hati atau pemulihan hati saja. Tapi ini juga mengacu kepada kesembuhan fisik. Bapak Ibu kalau nanti sempat melakukan Google pencari tahuan lewat internet. Kalau Bapak Ibu buka di ayat keempat dikatakan tetapi sesungguhnya. Dipakai kata sesungguhnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan surely. Tuhan perlu menambahkan satu kata sesungguhnya. Artinya dia ingin menekankan ini dalam kepada saya dan Bapak Ibu. Kalau orang berkata sesungguhnya aku begitu mencintai engkau. Itu berbeda maknanya dengan hanya berkata aku mencintai engkau. Kalau dipakai kata sesungguhnya. Artinya Tuhan ingin menekankan sesuatu. Ayo anakku mati 2000 tahun yang lalu. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya. Karena banyak orang percaya yang mempercayai. Orang percaya yang mempercayai bahwa kematian Yesus di kayu salib hanya untuk menyelesaikan dosa dan kesalahan kita. Ya, itu benar. Tetapi orang sering lupa bahwa Yesus Kristus juga sudah mati. Agar saya dan Bapak Ibu hari ini memiliki tubuh yang sehat. Fisik yang sehat. Dikatakan tetapi sesungguhnya. Semua deraan itu, semua kesakitan itu, semua hinaan itu, semua kesengsaraan itu diterima oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya tujuannya agar saya dan Bapak Ibu sehat. Sesungguhnya agar saya dan Bapak Ibu sehat. Amin. Amin. Dipakai kata sesungguhnya Bapak Ibu. Sesungguhnya aku begitu mengasihi engkau. Kalau kita berkata kepada pasangan kita atau kepada anak kita dan bilang, anakku sesungguhnya aku begitu mengasihi engkau. Itu berbeda kalau kita bilang, anakku aku sayang sama engkau. Kalau kita pakai kata sesungguhnya, artinya itu begitu ingin kita tekankan. Sehingga penulis kitab Yesaya bilang gitu, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Di ayat 5 bagian akhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang pertama tadi untuk menghapuskan dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Yang kedua, untuk menebus semua sakit penyakit kita, agar kita hari ini hidup sehat. Jadi kesehatan pun sudah fully paid, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu bukan sesuatu yang saya dan Bapak Ibu perlu bayar lagi. Hari ini kalau engkau berolahraga seminggu 3 kali, hari ini kalau engkau mau makan vitamin, hari ini kalau engkau mau makan makanan yang sehat, makanlah itu, lakukanlah olahraga tadi, bangunlah pagi hari, tidurlah lebih cepat. Itu engkau lakukan bukan tujuanmu untuk engkau sehat, tetapi itu sebagai respon positifmu bahwa engkau percaya oleh bilur-bilurnya kita telah sehat. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tujuannya agar kita sehat, itu seolah-olah saya dan Bapak Ibu sedang mau menambahkan sesuatu ke atas apa yang Yesus sudah kerjakan. Waktu Tuhan Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Kalian tidak usah tambahin apapun lagi. Kalian jangan tambahkan apapun lagi ke atas apa yang sudah kuselesaikan.
Manusia sering sekali ingin mencoba menambahkan apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. It is finished, sudah selesai. Terima saja apa yang sudah kukerjakan. Saya nggak berkata bahwa habis ini berarti kita jadi makan sesuka kita, nggak teratur, tidur nggak teratur, istirahat nggak teratur. Bukan. Yang sedang saya katakan adalah dasar kita melakukan segala sesuatunya adalah atas apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, it is finished. Sering sekali orang percaya mencoba menjadi reviewer. Reviewer itu adalah orang yang mereview, orang yang menilai. Sering sekali kita mencoba menilai apa yang Yesus sudah kerjakan, seolah-olah apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu tidak sempurna. Padahal dia pribadi sudah bilang, sudah selesai. Kalau hari ini Bapak Ibu tetap makan makanan yang sehat, yang bersih, itu adalah bagian dari respon positifmu atas kesehatan tubuh yang sudah diberikan Tuhan. Bukan agar Tuhan memberikan kau kesehatan, bukan. Tetapi sebagai sebuah respon positif. Karena engkau percaya bahwa Tuhan sudah memberkati tubuhmu dan memberikan kau kesehatan. Amin. Jadi, itu adalah buahnya, bukan akarnya. Kita sudah sering belajar bahwa akarnya adalah kasih karunia Tuhan. Akarnya adalah kesembuhan yang sudah diberikan Tuhan. Itu nanti terrefleksi dari buahnya. Amin. Amin. Kita akan masuk ke hal yang berikutnya Bapak Ibu. Hal berikutnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk melepaskan saya dan Bapak Ibu dari semua kutuk. Dari semua kutuk. Galatia 3 ayat 13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jika Bapak Ibu suka bertanya ya, kita sering bertanya kepada orang, sebutkan jenis-jenis penyakit yang disebut sebagai penyakit turunan. Maka akan ada yang jawab, oh penyakit diabetes. Oh ada yang jawab penyakit jantung. Ada yang jawab apa lagi? Penyakit cancer mungkin. Atau ada yang menjawab lagi asma. Oh iya itu penyakit turunan. Kalau orang tuanya sudah diabetes, besar kemungkinan anaknya diabetes. Kalau orang tuanya ada asma, maka besar kemungkinan anaknya ada asma. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku dengan mulutnya, yang percaya dengan hatinya. Saya ingin beritahu satu hal. Tuhan Yesus sudah mati agar saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam kutuk. Jadi saya ingin menekankan, tidak ada yang namanya sakit turunan. Yang ada adalah pola pikir turunan. Kalau kita berpikir bahwa kita memiliki dosa turunan, kita memiliki penyakit turunan, maka itu yang sering sekali kita turunkan kepada turunan kita. Dan itu lagi yang terus mereka turunkan. Sehingga itu menjadi sebuah belief system. Itu menjadi sebuah sistem kepercayaan di dalam keturunan kita. Di dalam di dalam family tree-nya kita, di dalam pohon keluarga kita. Oh kakeknya kakek saya sakit ini, maka kakek saya juga sakit. Setelah kakek saya sakit, maka papa saya sakit. Papa saya sakit, maka saya juga sakit. Maka nanti kemungkinan besar anak saya juga sakit. Bagi orang-orang yang telah mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya, saya ingin menyampaikan. Saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam kutuk. Oh kakeknya orangnya susah, miskin, sulit hidupnya, maka papanya juga turun lagi. Enggak. Saya ingin memberitahu, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Sebagai ganti, kita yang harusnya menerima kutuk sudah diganti oleh Yesus. Maka dikatakan apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi semua kutuk yang harusnya kita tanggung, kutuk hutang kita terhadap hukum Taurat, sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. 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 Saya bertemu banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Yang
yang membicarakan sakit turunan, yang membicarakan tentang, mohon maaf, membicarakan hal-hal yang sifatnya, wah ini dulu kakeknya begini, oh pantas aja anaknya begini, oh pantas aja ini begini. Ayo Bapak Ibu, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang yang mati dan percaya bahwa Allah telah mendudukkan dia di sebelah kanannya, maka saya ingin memberitahu satu kabar baik. Saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di bawah hukum apapun. Kita hanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak lagi memiliki hutang, tidak lagi terikat terhadap apapun. Dan kita tidak lagi hidup di dalam kutuk apapun. Ada yang bilang kutuk perceraian, ada yang bilang kutuk perselingkuhan, ada yang bilang macam-macam, orang sering bilang. Saya ingin bilang satu kabar baik. Yesus sudah menanggung semua kutuk itu 2000 tahun yang lalu. Pada saat engkau lahir baru, menerima dia, maka semua kutuk tadi berhenti dan tidak terjadi lagi. Amin. Makanya pernah satu kejadian waktu Tuhan Yesus ada seorang yang sakit dan datang kepada murid-murid. Ada seorang yang sedang sakit. Murid-murid bilang, Bapak, itu anak itu sakit loh sejak dia lahir. Itu dosa dia atau dosa orang tuanya? Pada saat itu murid-murid masih memiliki satu mindset berpikir tentang adanya kutuk. Karena pada saat itu murid-murid hidup masih di dalam hukum Taurat. Karena Yesus masih hidup. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di masa Yesus sudah mati. Artinya kita tidak lagi memiliki hutang apapun. Karena semua sudah dibayar, fully paid. Dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga jangan pernah lagi katakan ada namanya kutuk di dalam orang percaya. Kita adalah manusia yang merdeka Bapak Ibu. Yang sudah dimerdekakan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi murni karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam kutuk. Kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama tadi sudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menghapuskan dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Sehingga hari ini kita disebut sebagai orang benar. Sebagai orang benar kita menyadari penuh bahwa doa kita doa yang berkuasa. Pikiran kita adalah pikiran yang berkuasa. Yang kedua tadi kita sudah pelajari bahwa kematian Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan semua sakit penyakit kita dan kelemahan tubuh kita. Sesungguhnya sakit penyakit kita yang ditanggungnya oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu juga untuk menyembuhkan saya dan Bapak Ibu, dan itu sudah dibayar lunas. Yang ketiga, kita juga sudah belajar bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga untuk menebus kita dari semua jenis kutuk. Hari ini tidak ada lagi yang namanya kutuk dosa turunan. Ya hari ini tidak ada lagi namanya bagi orang yang percaya kepada Yesus tentang kutuk sakit turunan. Tidak ada lagi yang namanya kutuk-kutuk yang lainnya. Karena semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita akan memasuki hal keempat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah darah Yesus membuat kita hidup berkelimpahan. Jika Bapak Ibu membuka 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terjadi pertukaran di kayu salib Bapak Ibu. Terjadi namanya exchange. Terjadi yang namanya pertukaran. Dia yang kaya menjadi miskin agar kamu yang miskin dapat menjadi kaya. Hari ini kita jangan terlalu sempit mengartikan kaya ini berbicara tentang materi. Yes, materi itu salah satunya. Tapi kaya juga di sini berbicara tentang hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Saya dan Bapak Ibu berkelimpahan di dalam sukacita. Saya dan Bapak Ibu berkelimpahan di dalam kesetiaan. Saya dan Bapak Ibu berkelimpahan di dalam pemikiran. Saya dan Bapak Ibu juga berkelimpahan di dalam banyak hal. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Selama perjalanannya penginjilan yang dia lakukan lebih dari 3 tahun selama di bumi, Tuhan Yesus selalu membawa 12 muridnya kemanapun dia pergi. Dan salah satu dari murid tadi adalah seorang bendaharanya, yaitu Yudas. Di zaman itu,
Di zaman itu 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memiliki bendahara. Bendahara tugasnya apa? Mengelola keuangan. Artinya Tuhan Yesus itu memiliki materi. Artinya Tuhan Yesus itu hidupnya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tuhan Yesus nggak mungkin pergi kemana-mana bikin susah orang. Tuhan Yesus pasti setiap kali datang, dia suka memberi makan 5.000 orang, dia memberi makan 4.000 orang, dia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid. Tuhan Yesus itu hidupnya berkelimpahan. Jadi hari ini, saya ingin menyampaikan kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu juga untuk membuat saya dan Bapak Ibu memiliki suatu hidup yang berkelimpahan. Tidak hanya materi, non materinya juga. Kita harus berkelimpahan dalam hal-hal yang baik. Kita harus berkelimpahan di dalam cara kita berpikir. Sering sekali Bapak Ibu, banyak orang-orang yang memiliki materi yang banyak. Dia memiliki harta yang banyak, tanah, rumah yang bagus, deposito yang banyak, uang yang banyak. Tapi cara berpikirnya masih cara berpikir orang yang berkekurangan. Tuhan tidak mau hal yang seperti itu. Yang dia maukan, yang dia inginkan adalah saya dan Bapak Ibu berkelimpahan di dalam segala hal. Bapak Ibu ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali? Yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali apa? Menengadah ke langit. Setelah menengadah ke langit, apa yang dilakukan Yesus? Dia memecah-mecahkan roti. Setelah itu dia membagikannya. Perhatikan baik-baik. 5 roti dan 2 ikan tidak cukup jelas untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Sejarah mencatat mungkin jumlahnya sekitar 10.000 bahkan sampai 15.000 jika setiap laki-laki membawa pasangannya dan mereka punya anak. Jadi mungkin 10.000 bahkan sampai 15.000. 5 roti dan 2 ikan tidak cukup. Tetapi mindsetnya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan itu tidak berpikir dari kekurangan. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus hanya fokus kepada 5 roti dan 2 ikannya, maka akan dilihat yang namanya masalah. Tetapi kita belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak melihat 5 roti 2 ikan ini menjadi sebuah batasan Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Tetapi Tuhan Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan ini menjadi satu media, menjadi satu alat, menjadi suatu jalan agar ada 10.000 bahkan 15.000 orang untuk makan. Itulah cara berpikir yang berkelimpahan. Itu namanya cara berpikir kelimpahan. Hari ini mungkin kalau masih hanya ada 1 sendok nasi di rumah kita, jangan berpikir, aduh Tuhan besok aku makan apa. Tapi mengucap syukur, menengadah ke langit, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus tidak makan pertama Bapak Ibu. Bisa saja mungkin bayangan saya Tuhan Yesus bilang ini 5 roti 2 ikan ya. Saya makan dulu 1 roti dan 1 ikannya ya. Biar saya pastikan saya kenyang dulu. Tidak. Inilah mindset yang berkelimpahan. Inilah cara berpikir yang berkelimpahan. Tuhan Yesus mengutamakan orang lain. Ini namanya konsep tentang cara berpikir yang berkelimpahan. Tuhan Yesus bisa melihat bahwa akan ada sisa nanti 12 bakul. Itu namanya cara berpikir yang berkelimpahan. Itu namanya cara berpikir kaya. Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak hanya membatasi kaya di sini hanya sebagai materi, tapi cara berpikir kita pun harus kaya. Attitude kita harus attitude yang kaya. Waktu Tuhan Yesus melihat 5 roti 2 ikan, apa yang dia lakukan tadi? Menengadah ke langit, mengucapkan berkat dan membagi-bagikannya bagi banyak orang. Lakukan itu hari ini Bapak Ibu. Sebagai respon positif. Karena kita percaya Tuhan sudah melimpahi kita dengan banyak hal. Hari ini kalau mungkin hanya ada 2 butir telur di rumah kita, tinggal itu makanan kita. Jangan tahan, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Berkati. Tuhan aku tahu Tuhan. 2 roti atau hanya 2 butir telur ini akan cukup untuk memberkati kami. Aku mengucap syukur, menengadah ke langit, mengucapkan berkat. Tuhan menyenangi hal-hal tersebut Bapak Ibu. Karena artinya dia melihat bahwa anak-anaknya, kita semua adalah orang-orang yang memiliki cara berpikir yang berkelimpahan. Jadi
Di cerita lain, Tuhan Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Sama, ada yang terbatas yang dipegang, tapi 4.000 orang tetap makan dan masih bersisa. Sisa di sini berbicara tentang itulah namanya kelimpahan. Pada saat Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu, Dia tidak ingin berkat itu hanya sampai di kita, tetapi Dia menginginkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada mendukung kita, mereka juga mengalami yang namanya kelimpahan. Bisa mengalami yang namanya kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan ide, kelimpahan materi, dan kelimpahan hal-hal baik lain. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pertama, menghapuskan dosa dan kesalahan kita untuk membuat kita menjadi orang benar sehingga kita memiliki doa yang berkuasa. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Dan yang ketiga, kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk melepaskan kita dari semua kutuk, karena Dia sudah menanggung segala sesuatu kutuk. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu hanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat, Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, melakukan pertukaran. Dia yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Kita kaya akan sukacita, kita kaya damai sejahtera, kita kaya secara materi, kita kaya atas hal-hal yang baik dari Tuhan. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, waktu Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Hari ini saya dan Bapak Ibu tidak perlu menambahkan apapun atas apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Hari ini tugas saya dan Bapak Ibu adalah mempercayai apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Dan engkau akan melihat keempat hal yang saya sampaikan tadi akan mulai berbuah satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dan pada akhirnya orang-orang di sekeliling kita akan melihat benar bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu memberikan dampak positif yang baik bagi setiap kita orang-orang percaya. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Hari ini kita sudah menyelesaikan hal-hal yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus selama Dia hidup di bumi. Waktu Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Hari ini saya dan Bapak Ibu hanya menikmati segala hal yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menyelesaikan semua dosa, kesalahan dan pelanggar kami, karena Engkau juga sudah menanggung semua sakit penyakit kami, karena Engkau juga sudah mati untuk menerima semua kutuk yang harusnya kami terima, dan yang terakhir Engkau juga sudah mati agar hari ini kami memiliki hidup yang berkelimpahan, kaya di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu luar biasa di kayu salib. Hari ini kami berlindung di balik ketaatan-Mu, kami berlindung di balik apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kami disebut sebagai orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur, dan kami percaya kami selalu disayang Tuhan. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin menyampaikan kembali bahwa ibadah Cornerstone Jakarta on site dimulai sudah dari tahun lalu, sejak bulan Juni tahun lalu, setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria Ed Sudirman lantai 5. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan kita untuk bersama-sama beribadah on site, silakan datang setiap hari Jumat jam 12 siang di lantai 5 gedung Atria Ed Sudirman. Selamat berlibur bersama keluarga, tetap andalkan Tuhan, tetap berlindung di balik ketaatan Yesus Kristus, tetap andalkan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.